Jadi kalau gitu saya mulai ya. Selamat malam teman-teman yang online maupun yang offline ya. Yang offline cuma satu orang sendirian. Jadi mungkin sedang banyak yang izin dan berlibur ya karena besok juga tanggal merah. Mungkin langsung aja ya. Kita mulai ke materi, kemudian nanti teman-teman akan mengerjakan beberapa lembar yang udah saya kirim tadi di grup. Kayaknya kalau hari ini selesai nggak cukup ya waktunya. Bisa dikerjakan di rumah nanti. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu materi kita hari ini itu tentang Gestalt. Kayaknya udah disampaikan di mata kuliahnya Pak Andri ya, di tipografi. Tapi kita akan coba ulas kembali terkait dengan Gestalt ini. Namun perbedaannya di sini adalah akan kita terapkan pada icon, indeks, dan simbol yang mana nanti akan kita kombinasikan dari icon dan indeks. Kemudian akan dirancang simbol juga menggunakan Gestalt. Kemudian bisa juga akan diterapkan pada perancangan logo. Oke, saya ingin tanya dulu, apakah ada yang masih ingat terkait dengan Gestalt ini teman-teman? Yang online dulu. Tidak, Pak. Gimana toh? Lupa atau nggak tahu? Lupa, Pak. Lupa. Ti- Tidak tidak terlalu dibahas dulu kayaknya, Pak. Oh gitu. Ya. Kemarin bahas apa aja? Kemarin itu kayak substitusi gitu sih, Pak. Substitusi. Langsung praktek-praktek gitu, Pak. Oke, sama berarti ya, yang mana? Yes, oke, akan saya ulangi ya, mungkin tapi di sini berbeda. Akan kita terapkan pada perancangan tanda sebagai simbol kedepannya ya, karena banyak di situ teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat gambar ini, ada bagian yang mungkin nggak dibentuk di situ, namun masih bisa menampilkan bentuk apa itu. Antara 75% lingkaran, ada tiga ya. Kemudian potongan dari lingkaran tersebut tampak segitiga di dalam. Nah ini juga bagian dari proses persepsi otak manusia ketika melihat benda yang kompleks kemudian diterjemahkan sehingga memvisualkan bentuk tertentu. Dan sebenarnya kata gestalt itu adalah form atau bentuk ya, shape, bisa juga mewakili hal, peristiwa, hakikat, esensi, dan totalitas. Jadi lebih umum karena historinya dulu Gestalt digunakan banyak orang, terutama di psikologi, tidak hanya di visual saja ya, tapi untuk psikologi, untuk mengetes terkait dengan kecerdasan, kemudian hal yang berbau dengan visual yang dirangkai sehingga menjadi sebuah kesimpulan tertentu. Ini ya. Jadi ada penjelasannya di sini yang saya ambil dari buku. Kemudian saya persingkat dari segala pengertiannya. Jadi Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui organisasi dari suatu bidang atau komponen yang memiliki hubungan. Kalau di kita banyak yang visual ya, bisa berupa pola, gambar ya, kemiripan gambar yang disatu padukan menjadi satu kesatuan sehingga bisa dimaknai dengan pengertian tertentu. Sebelumnya ada beberapa tokoh terkenal yang sangat berperan penting ketika prinsip-prinsip ini diciptakan. Di antaranya ada Max Wertheimer,
Jadi beliau adalah seorang ilmuwan yang lahir di Praha tahun 1880 dan memiliki gelar PhD ya, di bidang psikologi. Juga ada Kurt Kafka, seorang psikolog juga dari Jerman, lahir dan dididik di Berlin. Kemudian ada Wolfgang Kohler ya, juga ilmuwan di Estonia, bekerja di Universitas Berlin, menerima gelar PhD. Dan ini saling bertemu ya, tiga orang ini, sehingga bereksperimen paling banyak saat itu melakukan 4 eksperimen kepada simpanse ya. Itu eksperimen yang keempat terkait dengan psikologi Gestalt ini. Nah, kemudian mereka melahirkan sebuah prinsip-prinsip yang diterapkan pada manusia yang dinamakan dengan Gestalt ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, apa yang pertama kali dilihat? Yang offline apa? Pertama kali dilihat? Kakek nenek. Ya, kakek nenek, orang tua ya. Namun ketika diamati lebih detail lagi, teman-teman, ada banyak bidang atau gambar yang divisualkan di situ. Ada cawan, ada orang bermain gitar, ada gedung dengan pintunya ya, lorongnya, ada wanita juga di belakangnya, ada botol di sini. Nah, sehingga dalam bentuk yang kompleks, mata manusia cenderung mengelompokkan bidang tersebut dan menampilkan atau menangkap sesuatu yang simpel yang mana dulu. Jadi hal yang pertama ditangkap adalah hal yang paling simpel, sederhana, secara keseluruhan. Kemudian ketika diamati lebih lama lagi, lebih detail lagi, ternyata banyak bidang di dalamnya, dalam gambar ini. Itu dari contoh penerapan pada karya visual. Nah, namun apa aja prinsip Gestalt ini? Masih ingat nggak teman-teman? Apa saja? Masih ingat? Lupa? Lupa. Oke, jadi sebenarnya Gestalt itu diciptakan dari kesederhanaan awalnya ya. Kalau untuk visual, intinya menampilkan sesuatu yang sederhana, jelas, teratur, dan ada pesan yang tersembunyi ketika orang itu memvisualkan sesuatu dengan psikologi Gestalt. Jadi ada 5 yang paling umum dalam teori yang sekarang berkembang ya, terutama di buku-buku perancangan logo, kemudian di buku psikologi. Ada 5 yang paling umum. Yang pertama ada similarity, kemudian kedua adalah proximity, kemudian ketiga ada continuity, yang keempat ada closure, kemudian kelima ada figure and ground. Dan semua ini digunakan oleh mahasiswa DKV atau orang seni rupa dalam merancang karya. Misalnya dalam DKV banyak digunakan untuk merancang logo. Ada juga tambahannya, ada focal point ya, ini pin, harusnya point ya. Kemudian ada optical illusion yang mungkin sekarang berkembang karena saat itu belum ada. Kemudian sekarang udah semakin canggih sehingga ada tambahan yaitu optical illusion yang mana masih menggunakan 5 prinsip ini, kemudian dikombinasikan dan dipadukan dengan teknologi sehingga jadi sebuah visual yang dapat dimaknai berbeda oleh otak. Oke, yang pertama adalah similarity, yaitu kesamaan atau bisa disebut sebagai kemiripan bentuk di sini. Jadi terjadi ketika bagian objek
atau bidang visual itu masih mirip dengan bagian objek bidang lainnya, sehingga kita cenderung mengkaitkan atau menghubung-hubungkan sesuatu yang sama bentuknya atau warnanya. Jadi ini poinnya, mata manusia cenderung untuk membangun hubungan antara unsur-unsur yang sama. Ini perlu diingat-ingat teman-teman ya. Poin untuk similarity atau kesamaan adalah membangun hubungan antara unsur-unsur yang sama. Di sini ada gambar contohnya, misalkan kemiripan dalam bentuk. Jadi kita cenderung mengelompokkan bentuk-bentuk yang sama di sini, kotak dengan kotak, dan bidang lain atau bentuk lain dengan bidang yang memiliki kesamaan. Atau dari segi ukuran juga bisa kelompokkan, dari segi warna juga bisa. Kalau di gambar ini, kira-kira apa yang Anda lihat? Bentuk apa itu? Lingkaran segitiga. Yang online bentuk apa? Bulat segitiga. Bulat dan segitiga. Sama semua? Bentuk ketupat gitu, Pak. Ketupat, oke, betul. Apalagi? Kayak Tobias mau menyampaikan sesuatu tapi masih mute. Persegi, Pak. Ya, persegi. Yang benar kemana nih? Lingkaran, persegi, segitiga, atau apa nih? Ya, ternyata semua ada di sini ya, bentuk-bentuknya. Oke, kalau diterapkan pada bidang ini, apa yang Anda tangkap? Apa ini? Warna? Atau dibaca apa? Ya, yang depan kurang tahu. Kira-kira apa yang depan? Ya, D. Doka. Oke, yang online mungkin bisa baca ini apa? Oca, Pak. Oca. Yang depan apa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Apakah bisa M? Bisa mungkin, Pak. Bisa. Ya, sebenarnya adalah Mocha ya. Ini adalah logonya Museum of Contemporary Art. Mocha. Ya, padahal kan ini bukan teks. Ya, tapi warna biru dan hijau dan merah dianggap sebagai teks juga selain C. Padahal hanya shape saja. Tapi kita bisa mempersepsikan bahwa ini adalah teks. Oke, yang kedua adalah proximity, kedekatan posisi. Jadi kedekatan elemen pada suatu gambar itu juga mempengaruhi manusia, otak manusia untuk menerjemahkan elemen-elemen tersebut dimaknai sebagai apa atau dimaknai sebagai suatu kesatuan yang utuh. Jadi poinnya, mata manusia cenderung menangkap atau persepsi ada hubungan antara unsur yang berdekatan antara satu dengan lainnya. Jadi yang lebih berdekatan dianggap satu kelompok daripada yang berjauhan atau hal yang terpisah. Contohnya pada gambar ini, teman-teman. Ada berapa kelompok di sini?
3. Oke, yang online sama 3? Iya, Pak. 3. 3. Oke, kalau ini 3 atau 2? Lu kok diem semua yang online? 3, Pak. 3. Oke. Itu kalau dalam bentuk kelompok bidang yang mungkin belum terbentuk secara ilustratif ya. Nah, contoh untuk penerapan pada karakter atau hewan. Jadi ini adalah bidang-bidang yang mungkin saling berdekatan namun membentuk bidang tertentu. Coba dibayangkan ketika bidang-bidang ini dipecah belah, maka jadi tidak akan ada hewan pulsa di sini. Nah, penerapan pada logo seperti logonya Unilever, yang mana kalau kita lihat lebih detail lagi, ada banyak icon di situ, ada banyak simbol di dalamnya yang membentuk jadi satu sehingga memvisualkan letter U ya. Nah, kemudian ada continuity atau kesinambungan. Jadi hal ini terjadi ketika arah penglihatan itu bergerak dalam satu alur atau dari satu titik objek ke titik objek lainnya, dari poin A ke poin B. Poinnya, mata manusia cenderung mengikuti garis atau kurva atau bentuk untuk menentukan hubungan antara elemen desain yang satu dengan lainnya. Contohnya di sini, ketika saya pilih yang gambar ini aja yang besar, saya besarkan dulu. Oke, saya yakin Anda akan mengarahkan mata, ikutin warnanya, ikutin warnanya di sini. Atau yang tadi. Pasti ikutin warnanya, warna merah. Padahal ketika dihitamkan semua akan bentuk lurus dengan lengkung aja. Kalau penerapan pada logo seperti ini. Simbol lainnya seperti ini. Ya, jadi seakan-akan tanpa ada garis yang saling terhubung di sini, padahal terpisah. Oke, berikutnya ada closure. Ini banyak diterapkan pada logo, teman-teman. Jadi atau disebut sebagai ketertutupan. Nah, penutupan ini terjadi ketika bidang negatif pada suatu objek itu masih merupakan suatu kesatuan dari objek sebenarnya. Jadi ada objek yang kosong, tapi mata kita cenderung melengkapi bagian yang kosong tersebut ya. Sedangkan bidang yang negatif itu masih menjadi satu kesatuan. Poinnya adalah mata manusia cenderung melihat objek tidak utuh, terputus sebagai objek yang masih utuh atau lengkap. Contohnya pada gambar ini. Ini adalah logonya WWF. Jadi antara bagian yang positif, hitamnya ini ya, terdapat ruang kosong di sini dan lubang dia. Namun mata kita cenderung melengkapi bahwa ini adalah bentuk yang utuh, kepalanya utuh, badannya utuh juga. Ya, dan kita menganggap bahwa ruang kosong ini adalah menjadi bagian satu makna yang ada dalam gambar ini.
Jadi tidak melahirkan makna baru. Maknanya masih sama, yaitu hewan panda ya, kok beruang, panda. Nah ini pada hewan zebra. Coba kita bayangkan ketika ini di blok semua, ya mungkin tidak akan tampak seperti zebra, tapi kuda atau sapi ya. Kalau pada logo seperti ini, semua terputus tapi masih bisa dibaca adalah IPM. Oke, yang kelima ada figure and ground. Jadi figur atau bidang yang utama, yang utuhnya ya, dan ground latar belakangnya, bagian yang lubang, sebenarnya adalah penggabungan dari beberapa gambar. Dia ada dua bidang mungkin digabungkan, namun satu bidang lainnya dibuat lubang atau tidak dibentuk secara solid shape ya. Jadi negatif atau groundnya, backgroundnya itu membentuk bidang baru dan makna baru. Poinnya adalah mata manusia cenderung menganggap bidang yang berisi warna adalah bidang yang mengandung arti. Sementara yang kosong tidak ada artinya. Nah, di prinsip figure and ground, bahkan yang negatif itu, yang kosong itu juga memiliki makna. Atau yang ini lebih jelas. Apa yang Anda lihat teman-teman? Itu aja. Main sepak bola itu aja. Di mana? Di lapangan. Di negara mana? Afrika, Pak. Afrika ya. Ya sebenarnya ada penggabungan dari prinsip lain, namun poin utama di sini adalah figure and ground. Ada figur, yaitu shape solid dari dua anak ini, dan ada groundnya, negatif space, area kosong di sini yang membentuk benua atau pulau juga bisa, atau bidang lain juga bisa. Seperti ini juga bisa. Nah, kalau di gambar ini ada berapa hewan? Kira-kira. Berapa, Mas Supri? Banyak, Pak. Banyak. Apa aja? Ada gorila, ada apa ya Pak ini? Harimau, ada burung di atas, terus ada ikan di bawah. Terus? Em, ada semut nggak kelihatan, Pak. Sekitar, oke. Ada kerang juga mungkin ya. Oh iya. Kata. Oh iya, kata, ada kata juga. Oke, kemudian ini contoh lainnya kalau diterapkan pada cover buku. Ada Peter and the Wolf. Mungkin ini wolf-nya ya. Ini wolf-nya. Peternya yang mana, teman? Yang putih, Pak. Yang putih ini. Ya. Terus ini siapa nih? Yang kecil ini. Nah, mungkin ini adalah and the namanya. Ya, ini contoh penerapan dari prinsip figure and ground. Itu bisa diterapkan di semua media ya, semua karya,
baik itu logo, kemudian poster, atau apapun itu, infografis juga bisa. Ada yang tahu ini siapa? Tahu siapa? Tahu. Yang online siapa itu? Steve Jobs ya, Pak. Steve Jobs. Oke, bukan Mahatma Gandhi ya? Oke, Bukan mirip. kayaknya. Padahal ini adalah fotografer ngetes pencahayaan. Oke, jadi ada figure and ground. Ingat-ingat ya. Berikutnya ada tambahan ini teman-teman. Di buku tertentu tidak ada, tapi saya tambahkan aja karena masih menjadi bagian dari Gestalt. Di sini ada focal point. Jadi focal point berhubungan dengan prinsip similarity sebenarnya ya. Terlebih karena ada kesamaan, namun ada satu objek yang berbeda di dalamnya sehingga menjadi titik perhatian atau pusat perhatian dari mata. Contohnya gambar ini. Jadi mata manusia cenderung akan menuju pada bidang yang berbeda atau warna yang berbeda. Di merah sini. Oke. Berikutnya juga ada tambahan illusion atau ilusi ya. Jadi ilusi ini terjadi ketika ada kesalahan persepsi visual di otak yang mengamati. Sehingga apa yang dilihat itu dipersepsikan berbeda daripada yang sesungguhnya. Ini juga berhubungan dengan fisik juga ya, karena kemampuan mata terbatas sehingga terjadi sebuah informasi yang mungkin tidak sesuai dengan realitanya. Nah, kalau Anda melihat ini, apakah tampak bergerak ya? Gerak. Oke. Yang online, apakah sama bergeraknya? Oke. Padahal ini adalah gambar statis, tidak bergerak sama sekali, bukan video, hanya gambar berformat JPEG. Ini juga sama ya. Hanya kumpulan bidang-bidang dengan berbeda warna, berbeda ukuran, namun ketika kita fokus pada titik tertentu, seakan-akan lainnya bergerak. Nah, tapi bukan itu yang kita kerjakan hari ini teman, bukan dua terakhir ini, melainkan kita akan fokus pada figure and ground ya, ini ya. Figure and ground. Jadi apakah semua sudah nyetak atau ngeprint lembar tugas yang saya kirimkan tadi? Oke, kalau sudah ngeprint nyetak bisa mulai mengerjakan ya. Kalau 2 lembar ini kayaknya nggak selesai dalam waktu 1 jam 45 menit, jadi mungkin bisa dikumpulkan untuk minggu depan. Tapi saya lihat dulu untuk hari ini seberapa sebentar. Ini ada 2 berbeda ya, paling sama tiratas. Bisa pakai pensil atau bisa langsung pakai spidol snowman atau drawing pen juga boleh, asalkan nanti teman-teman langsung di blok warna ya. Spidol snowman hitam. Untuk progres hari ini sementara silakan difoto aja, dikirim di grup kelas ya. Mungkin dapat 2, 3, 4, silakan dikerjakan dulu, difoto di secara digital ya, dikirim di grup kelas.
Kemudian untuk versi lengkapnya, versi maksimalnya bisa dikirimkan minggu depan. Saya akan kirim link pengumpulannya untuk hasil scan-nya. Ya. Ballpoint ini pakai spidol. Pakai aja. Atau pakai pensil dulu. Kalau untuk tugas yang berikutnya mau dicetak lagi, silakan nyetak di grup, bisa dicetak. Karena di ruang dosen pensilnya bisa langsung muncul. Di situ ada instruksinya teman-teman. Jadi ada poin-poin yang harus Anda ikuti ya. Jadi ada simbol petir. Ntar saya bukakan secara digital dulu. Oke, misalkan simbol angin, silakan dibayangkan ya. Itu ikutin pengalaman empiris Anda, pengalaman ketika Anda melihat sebuah bentuk visual di masa lampau yang sekarang mungkin masih diingat-ingat. Silakan ditambahkan dengan type, bisa pilih satu ya, entah pilih A, pilih G, M, sampai yang Z ini di sini. Silakan digabungkan antara simbol dengan type. Kemudian ada simbol api digabungkan dengan type A ya. Ingat, kita bukan kelas ilustrasi, jadi tidak perlu detail. Anda bisa menerapkan prinsip-prinsip simplifikasi, bentuk yang sederhana, simple, geometris, terukur. Ya, jadi manfaatkan grid system yang ada di sini untuk mengatur tinggi, lebar, kemudian geometrisnya sama bobotnya ya, antara kiri dan kanan. Yang atas masih type ya, tapi yang bawah ada penggabungan antara ikan dan beruang, buaya dan kuda nil. Saya berikan contohnya aja ya, daripada bingung nanti ya. Ini ada ya. Nah, ini contoh penerapan dari Gesat ya, penggabungan dua icon anjing dengan tulang. Kemudian type D dengan bebek di sini. Ada juga kucing dengan tikus. Kucing dengan tangan manusia, beruang dengan ikan, gajah dengan anak gajah, beruang dengan kelinci, piano dengan panda, tut piano ya dengan panda,
Ini aneka hewan, cocok untuk logo taman safari atau kebun binatang ya. Nah, di sini kurang tepat teman-teman ya, karena ada dua jenis antara solid shape dengan monoline. Kalau yang ini solid shape, yang ini ada monoline, garis saja. Sebaiknya teman-teman menggunakan satu jenis saja. Kalau solid semua, kalau monoline aja. Tapi saya sarankan untuk solid shape saja, lebih mudah. Ini ada 3 penggabungan ya, hewan. Ini ada 3 juga, gajah, kemudian lorong dengan pohon, gajah dengan apa nih? Ular apa nih? Ular ya? Nah ini yang masih saya pertanyakan, ini hewan apa ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Biawak itu, Pak. Biawak, Cicak, Pak. apa? Cicak, Cicak. cicak, cicak apa biawak nih? Kok gede banget kalau cicak? Yang putih hewan apa tuh? Beruang. Oke, beruang sama apa? Cicak apa biawak ini? Saya anggap Komodo. aja komodo ya, komodo. Oke. Nah ini ada beruang dengan anaknya, atau ketika diterapkan pada logo type seperti ini. Padahal nggak ada solid shape yang membentuk beruang, hanya kumpulan type yang berlubang menyerupai siluet dari beruang. Bisa cek di sini atau di logo book ya, di logo book ada. Usahakan tidak sama ya dari yang di internet. Nah, di web ini Anda bisa mencari referensi bentuk-bentuk yang mungkin menginspirasi. Misalkan hewan. Nah, banyak ya. Benar-benar bisa Anda jadikan referensi, bukan dicontoh tapi referensi. Jadi silakan bisa dicek. Ya, silakan. Ya. Nah, ketinggalan materi dong. Jadi nanti baca materinya ya. Akan saya kirim. Ini ada 2 lembar ya. Oh, kok sama? Cek. Oh iya benar. Mau pakai pensil? Kalau bawa silakan, kalau nggak bawa pakai spidol ini. Bawa. Oke. Yang online ada pertanyaan dulu.
Oke, mungkin saya beri waktu 30 menit ya untuk mengerjakan. Mungkin kalau bisa 1 lembar ini lebih bagus. Dia ada 8, kalau selesai semua bagus. Bingung? Berusaha. Ini seperti ini kira-kira. Ini kalau hewan sama hewan. Ya. Kalau yang type dengan simbol petir tahu ya? Nah, digabungkan dengan A, misalkan di sini, segini. Tapi harusnya presis kata-katanya Pak. Rapi, harusnya rapi. Bukan kelas ilustrasi, kita boleh buat yang lebih simpel pun nggak apa. Semakin simpel semakin bagus. Tapi harus sama dengan referensi atau gimana? Harus beda no, harus beda. Buat yang baru. Silakan seperti ini.
Semakin simpel lebih bagus. Nanti di blognya. Oh, harus dihitung, Pak. Mana, Pak? Dihitungin. Ya, di blog sebaiknya. Agar tampak. Simpel aja. Atau O dengan kode juga boleh. Kia apa udah? Kia. Semakin simpel visualnya, semakin tinggi poin nilainya.
Ya, Ini harus tulisan apa boleh? bebas. Ya, yang penting terbaca I. Ya, di blok semua nanti. Ya, pakai spidol aja bloknya. Ini.
Namanya siapa aja yang hadirin? Namanya Aneska sama Jangan. Lainnya izin. Teman-teman online apakah ada kendala atau Aman, Pak. enggak, Man?
Apa? Oh ya.
Gimana teman-teman terkendala yang offline? Kan soalnya di Di mikirnya, oke. Yang online apa bisa ditunjukkan terlebih dahulu di grup ya? Di foto kemudian dikirim di grup. Saya ingin lihat progresnya. Oke, kayaknya sedang asik ngerjain ya. Gimana? Yang offline? Coba lihat satu persatu. Nanti hilang hewannya yang kecil itu. Itu kan di blok hitam. Kan solid ya, solid saja. Tuh. Sama yang tadi hilang itu. Mana? PR aja. Emang kalau KPR harus selesai soal itu, Pak. Ya kan ada lembarnya, harus selesai mas. Lembarnya Iya semua. KPR. PR aja. Yang online gimana? Mau dikerjakan dengan butuh waktu yang banyak? Atau selesai hari ini? Gimana Mas Supri? Nggak selesai hari ini Pak kayaknya. Nggak selesai. Ya wes. Butuh waktu yang banyak ini katanya Mas Supri dan Rival dan ya. Itu oke lah. Berarti kalau gitu PR aja ya. Teman-teman yang online juga bisa ngerjakan dengan banyak waktu. Intinya minggu depan sudah selesai karena kita akan ada project baru yaitu simplifikasi untuk icon. Gitu ya. Sebelum saya akhiri teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan tugas ini dengan Gestalt? Ada yang ditanyakan? Yang offline maupun yang online? Permisi Pak, Ya. saya pengen itu minta materi yang tadi aja Pak. Oh materinya, ya. Iya. Materi bisa dicek di link di grup ya. Di grup itu ada link, isinya materi dan link pengumpulan tugas. Jadi nanti ketika teman-teman sudah selesai kerjain tugas ini ya, nanti bisa di-scan atau di-foto, kemudian diunggah di link tugas yang udah saya sertakan di grup. Coba dicek. Ada ya? Oh iya ada Pak, terima kasih. Itu materinya udah ada semua situ. Nanti akan terkumpul sampai pertemuan ke-7. Sebenarnya itu udah pertemuan penggabungannya. Jadi kalau di kelas reguler itu ada 14 kali pertemuan. Namun di kelas eksekutif dan hybrid, materi saya mempatkan jadi padat dan saya pilih mana bagian yang paling cukup penting untuk disampaikan. Tugasnya sebenarnya banyak teman-teman, tapi di kelas ini saya persingkat ya, beberapa saya gabung jadi satu. Makanya di tengah-tengah kertas itu ada garis putus-putus ya. Kalau dilihat nanti itu akan dipotong
dan semua akan disatukan untuk jadi arsip, mungkin nanti bisa jadi portofolio di akhir semester ya. Begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Yang offline? Aman? Yes, nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup ya. Jangan sepi-sepian. Grup kita sepi kalau bukan hari menuju kelas, izin apa. Ya kita buat grup kita ramai, entah diskusi tentang gestalt atau apalah yang berhubungan dengan mata kuliah ya. Gitu ya teman-teman online. Baik, Pak. Oke. Ya, kalau gitu kita jumpa minggu depan. Karena ini membutuhkan waktu untuk mengerjakan, jadi silakan dikerjakan dengan leluasa di rumah ya, entah sambil dengerin musik dan sebagainya. Oke, kita jumpa minggu depan dengan harapan semua hadir lebih padat lagi kelas yang offline maupun yang online ya, agar materi tersampaikan dengan maksimal. Kalau gitu saya akhiri, selamat malam dan silakan istirahat teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Selamat malam.